Halo semuanya, di sini aku akan bacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan kartu yang terbuka aja ya. Ya, ini disclaimer tadi aku baca komen nih salah satu dari kalian ada yang bilang ini ceritanya di repost ya. Aduh, maaf ya kalau misalkan ceritanya sama-sama atau mirip-mirip ya. Karena kan ini aku tidak mengambil suatu tema tertentu. Jadi biasanya energi yang tertarik juga 11-12 atau memang karena kartunya tertariknya pada cerita yang sama, orang yang sama, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau misalkan apakah ini aku repost videonya atau ceritanya, enggak ya. Setiap harinya alhamdulillah record ya, setiap harinya aku ngerekam. Makanya aku video yang aku upload biasanya tidak terjadwal ya, kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam. Terus juga kenapa suaranya menggema kemarin itu apa ya, karena bising ya, tetanggaku lagi bising-bisingnya tuh, soalnya bujang, samping rumah ini punya anak bujang, jadi lagi bising, lagi suka apa sih, main motor gitu loh. Nah, jadi berisik. Jadi aku pakai yang auto mic-nya. Jadi menggema gitu ya. Jadi bukan karena repost. Oke. Okay? Alhamdulillah selalu fresh kartu apa namanya videoku ya. Nggak apa-apa kalau misalkan merasa terganggu bilang aja ya dengan pembacaan aku. Terus juga kalau misalkan suaraku agak aneh, maaf ya. Soalnya lagi tidak enak badan, jadi tenggorokan tuh agak ya serak-serak bagaimana begitu. Oke, ini kartunya yang pertama Five of Pentacle. Kalau aku lihat di sini ada seseorang yang ingin memperbaiki hubungan dengan kamu karena dulu sempet kayak ada masalah gitu ya dengan kamu di masa lalu. Nah, dia ini ingin memperbaiki dan meningkatkan hubungan di antara kamu dengan dia. Dan menurut dia itu memang salah satu cara yang harus dia lakukan agar dia bisa berinteraksi lagi dengan kamu, berkomunikasi lagi dengan kamu. Soalnya di sini aku lihat kamu itu memang sudah mengakhiri atau memutuskan hubungan dengan dia, yang mana hubungan yang kamu jalani bersama dia itu kan nggak sehat kemarin ya. Bahkan aku lihat hubungan kalian ini sempat ada yang membuat atau menimbulkan skandal. Entah dalam hal skandal apa, penipuan kah atau skandal apa, apalah pokoknya ada suatu skandal masalah seperti itu. Tapi orang yang membuat skandal ini atau mungkin dia ya, karena kan di sini dia yang membuat hubungan kalian tidak sehat di sini ya. Jadi kalau misalkan memang dialah yang membuat skandal, dia itu dimaklumi gitu loh kelakuan dia ya dalam membuat skandal itu, entah skandalnya apa, misalkan penipuan deh, kayak dimaklumi gitu oleh orang-orang terdekatnya. Nah, kamu mungkin merasa heran, loh dia kan berbuat salah tapi kok dimaklumi ya oleh orang-orang terdekatnya. Mungkin bisa jadi itu mungkin pertama kali ya dia membuat skandal yang cukup besar seperti itu. Intinya dia ditoleransi lah dengan orang-orang sekitarnya gitu ya. Terus itu juga kalau misalkan saat ini kamu lagi lajang atau lagi single, kemungkinan saat ini kamu sudah bisa menunjukkan sikap bahwa kamu sudah bisa move on, sudah bisa keluar dari masa-masa kesepianmu. Nah, jadi dulu juga aku lihat ketika kamu masih menjalani hubungan dengan dia, kamu itu ngerasa kayak
berpasangan tapi serasa single, jadi selalu ngerasa kesepian, mungkin kamu selalu diabaikan, kamu mungkin, apa ya, tidak mendapatkan quality time dari dia, seperti itu ya. Sehingga ketika sekarang kamu single, ketika sekarang kamu fokus hanya pada dirimu, kamu sekarang aku lihat sudah bisa menunjukkan sikap fine, baik-baik saja, nggak masalah, single, yang penting happy gitu, bahagia, nggak mumet dengan merasa ditinggalkan, merasa sendirian, merasa kesepian, seperti itu. Jadi dulu gini, kalau aku lihat ketika kamu masih bersama dia atau ketika kalian masih menjalin suatu hubungan atau kedekatan gitu ya, dia ini kenapa sering mengabaikan kamu, kenapa dia sering kayak nggak jelas gitu ya, atau bahkan nggak memberikan kejelasan ke kamu, karena sebenarnya dia itu memang selama ini masih menunda-nunda untuk memilih hubungan, karena dia masih meragukan dirinya sendiri. Jadi menurut dia perlu untuk memutuskan apakah hubungan dia bersama kamu harus dilanjutkan atau dihentikan. Bisa jadi dia masih pilih-pilih sebenarnya. Jadi dulu itu bukan hanya kamu doang calon pasangan yang dia mau gitu loh. Ada kandidat lain, ada si A, si B, si C, seperti itu. Sehingga ketika dia menjalin hubungan atau kedekatan dengan kamu, dia seolah-olah kayak 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 apa ya, kayak iya kayak enggak gitu loh ya, nyuekin kamu, kurang memberikan quality time ke kamu kayak gitu, karena ya itu dulu itu dia masih belum yakin bahwa apakah iya kamu orangnya, seperti itu. Jadi makanya di sini dia masih menunda-nunda untuk memberikan kamu kepastian. Seperti itu ya. Apalagi dia mungkin sempat mendengar rumor-rumor atau gosip-gosip, isu-isu tentang kamu ya. Jadi dia perlu hati-hati nih untuk menemukan atau mendapatkan bukti. Bener nggak sih kamu itu sesuai dengan gosip-gosip yang dia dengar di luaran sana, seperti itu ya. Entah tentang gosip apa. Jadi dia perlu menilai ya. Jadi dia ini orang yang sebenarnya juga bukan yang cap cip cup gitu loh ya, dia harus bisa jadi juga dia memang punya apa indikator apa sih namanya, kriteria ya, bisa jadi dia juga memang punya kriteria dalam mencari pasangan, sehingga dia benar-benar yang harus memilah-milah dan menilai dulu nih pasangan yang seperti apa yang sesuai dengan kriteria dia, kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu dengan dia itu selama menjalani hubungan itu benar-benar ngerasain banget masa-masa sulit ya untuk menjalani hubungan ya. Sebenarnya kalian itu dekat, tapi ada momen juga terasa seperti nggak dekat gitu ya. Jadi mungkin hanya di momen-momen tertentu aja atau di waktu-waktu tertentu aja terasa dekat banget gitu, tapi di satu sisi juga ngerasa juga kok kadangan kayak nggak kenal dia, seperti terasa asing, atau kok nih orang ngejauh gitu, ada seperti ada yang dia tutup-tutupi, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat hubungan kalian ini sebenarnya hubungan yang masih memberikan pembelajaran, ya, hubungan yang masih perlu diteliti, hubungan yang masih perlu dianalisa, ya, dan mempertimbangkan semua pelajaran yang dapat diperoleh dari masa lalu, ya. Dari masa lalu emang pantas nggak sih dia dijadikan pasangan kalau dia masa lalunya seperti ini, seperti ini, seperti ini, kelakuannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, kayak gitu, ya. Terus itu juga aku lihat hubungan kamu dengan dia selama ini tuh suka menunda-nunda atau menahan-nahan untuk menghubungi duluan ya. Jadi apa namanya, dia di sana kalau nggak ada komunikasi atau misalkan lagi jeda dengan kamu gitu ya, sebenarnya dia rindu, dia pengen hubungin kamu, tapi dia tunda-tunda, dia tahan-tahan kayak gitu, entah sampai kapan, bahkan bisa sampai berbulan-bulan gitu. Dan kamu pun seperti itu. Nanti kalau udah nggak ketahan tuh ya, rasa rindu atau rasa ingin segera apa ya, berkomunikasi, baru jadi bisa sampai berbulan-bulan baru ada komunikasi lagi gitu. Dan sebenarnya juga kalau aku lihat
Ten of Pentacles, melambangkan kemakmuran dan konsistensi jangka panjang. Hubungan kalian mungkin sudah dijalani bertahun-tahun, atau kalian udah kenal juga udah lama gitu ya. Terus itu juga mungkin memang tujuan kalian menjalin hubungan ini tuh pengennya makmur, atau memang ya pengen cari pasangan itu yang makmur sehingga bisa sama-sama kalian berdua itu semangat untuk membuat hidup kalian itu makmur, seperti itu. Atau memang satu sama lain itu punya pola pikir atau punya prinsip pengen punya hubungan yang makmur gitu loh ya, jadi bisa sama-sama berkembang untuk kemakmuran hidup gitu ya. Nah, akhirnya hubungan bisa juga makmur gitu loh intinya. Hubungan yang sebenarnya memiliki dasar yang kuat seperti itu ya. Terus juga melambangkan kedamaian, sama-sama merasa saling bahagia gitu ya satu sama lain kalau misalkan lagi berinteraksi atau lagi dekat, lagi berhubungan gitu ya. Seperti rumah ya. Aku lihat di sini kamu menganggap dia seperti rumah bagimu, dia pun menganggap kamu seperti rumah bagi dia. Seperti itu. Hanya saja mungkin di sini aku lihat dia itu orang yang punya pandangan umum atau klasik tentang nilai-nilai sebuah keluarga. Jadi menurut dia kalau menikah tuh nggak ucuk-ucuk cap cip cup ketemu orang yang mungkin cantik atau ganteng ya udah ayo nikah, nggak gitu ya. Jadi dia menanggapi membangun sebuah keluarga itu complicated gitu. Jadi bukan yang pemikiran aku single tapi masalahku banyak, biar masalahku selesai aku nikah, nggak gitu pemikiran dia. Justru malah pemikiran dia adalah gini, pernikahan itu atau berkeluarga itu bukan berarti menyelesaikan masalah, justru malah menimbulkan masalah yang complicated, sehingga kalau mau cari pasangan itu yang sesuai dengan kriteriaku begini gitu loh ya. Nah, jadi memandang sebuah keluarga itu nggak asal-asalan, dia itu nggak asal-asal ya udah nikah aja gitu, enggak gitu, udah nggak ketahan pengen nikah ya nikah, enggak gitu ya. Dia itu benar-benar punya pandangan yang klasik, pandangan yang umum tentang nilai-nilai keluarga, sehingga butuh selektif dan butuh pilah-pilah gitu loh, pilah-pilih gitu ya dalam mencari pasangan, seperti itu. Terus itu juga ini aku lihat Ten of Pentacles melambangkan tentang hidup bersama, berumah tangga, pertunangan, perjanjian pranikah atau menikah. Nah, bisa jadi kalian ini sama-sama ada keinginan untuk hidup bersama atau berumah tangga, atau mungkin kalian berdua sudah menikah atau sudah punya pasangan masing-masing, seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat memang sebagian banyak dari kalian emang pengennya hidup bersama gitu ya, pengen berkeluarga seperti itu, pengen bertunangan, pengen menikah seperti itu ya, pengen punya hubungan yang lebih kuat. Terus itu aku lihat di sini juga Ten of Pentacles menandakan bahwa hubungan kalian ini masih dalam proses sebenarnya ya, bukan hubungan yang udah stabil dan siap untuk menikah, enggak gitu, tapi kayak mungkin masih dalam proses penjajakan, perkenalan, saling mengenal dulu satu sama lain. Nah, masih di tahap-tahap itu. Jadi makanya di sini banyak sekali ujian-ujiannya. Terus itu juga kalau mengetahui sesuatu kebenaran itu masih kayak dipikir-pikir lagi, apa iya nih orang ini cocok untukku, tepat untukku. Nah, seperti itu ya. Jadi masih dalam proses perjalanan dalam hubungan. Tapi memang aku lihat kamu dengan dia ini punya prinsip ya, pengen punya pernikahan yang bersama dengan keluarga yang makmur gitu. Apakah memang target pengen cari pasangan yang kaya raya ya secara finansial, atau memang satu sama lain pengen makmur dulu ya, stabil dulu secara finansial baru nikah? Bisa jadi seperti itu. Jadi antara dua itu ya. Memang apakah kalian berdua sama-sama ingin mencari pasangan yang kaya raya, atau kalian berdua pengennya sukses dulu, karir stabil dulu, keuangan stabil dulu, baru nikah?
Nah, seperti itu. Yang pasti di sini baik kamu dan dia sama-sama punya pemikiran ingin memiliki keluarga yang makmur. Seperti itu ya. Cuman memang sayangnya kalau aku lihat di sini, ini kan Ace of Pentacles reverse. Kalian itu ngerasa banget ya kayak sulit banget atau ya kalian mengalami kesulitan dalam membangun hubungan bersama dia, apalagi mempertahankan gitu ya. Membangun aja terasanya sulit ya karena mungkin bisa jadi komunikasi sulit ya. Karena di sini juga kan judgment, bisa jadi juga ada yang LDR gitu ya. Jadi membangun hubungan dengan dia aja sulit, apalagi mempertahankan hubungan gitu. Terus itu, apakah kamu selama ini selalu menekan perasaanmu, atau merasa sulit atau tidak mungkin untuk memasuki hubungan baru dengan hati yang terbuka saat ini ya? Karena masih memendam perasaan cinta terhadap dia, tapi rasa cintamu terhadap dia tidak berbalas, sehingga kayak ada nimbulin trauma-trauma gitu, nimbulin rasa kayak alah yang kemarin gak gagal, udah deh nanti aja, mending fokus dulu dengan diri sendiri. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kemungkinan kamu saat ini masih menekan perasaan kamu atau merasa masih sulit untuk memasuki suatu hubungan baru dengan hati terbuka gitu ya, masih memendam perasaan cinta terhadap orang lama dan ya karena masih ada rasa kayak trauma atau kayak merasa gagal, merasa gagal ya, merasa cintamu yang kemarin aja nggak berbalas, mau memulai hubungan baru kayak udah aduh capek, udah males mulai dari nol, nah kayak gitu ya. Ace of Cups reverse. Bisa jadi juga karena memang kamu juga memiliki standar yang tinggi untuk menjalin hubungan ya, menjalin hubungan. Jadi mungkin hatimu tidak sepenuhnya terbuka untuk orang baru gitu, belum bisa membuka hati untuk orang baru karena kamu itu punya standar yang tinggi dalam mencari pasangan. Terus itu juga mungkin saat ini kamu tidak mau lagi perasaanmu atau hatimu rentan terhadap hubungan karena kamu pernah tersakiti kan di masa lalu, jadi nggak mau rentan lagi, nggak mau terluka lagi, nggak mau gagal lagi, nggak mau apa ya, ya pokoknya tersakiti lagi tuh kamu lagi nggak mau aja gitu ya, nggak mau menderita lah ya menjalin hubungan. Jadi kalau aku lihat saat ini lagi fokus dengan diri sendiri seperti itu ya. Terus itu juga setelah kamu berpisah dengan dia, kamu itu bener-bener ngerasain banget kehilangan cinta ya. Mungkin dia adalah cinta yang kamu berikan secara pol-polan. Dia ini dulu, dia ini masa lalumu ini atau mantanmu ini atau siapalah ya, dia ini tuh orang yang benar-benar kamu curahkan rasa sayang, rasa cinta, perhatian, semuanya ke dia. Sehingga ketika kamu dikhianati, ketika kamu tidak diperlakukan dengan baik, rasa cintamu itu kayak habis sama dia. Kayak apa ya, gimana sih orang yang memberikan kepercayaan sama orang lain terus itu dikhianati. Nah, rasanya seperti itu, kayak hilang gitu rasa kepercayaannya. Nah, gitu ya. Nah, sama kamu itu udah memberikan cinta yang pol-polan ke dia, terus itu kayak tidak dihargai, tidak dihormati, tidak diperdulikan seperti itu, sehingga kayak hilang gitu rasa cintanya. Jadi kalau untuk memulai hubungan baru lagi tuh kayak aduh, memulai dari nol lagi, membuka hati lagi, tapi ini hati masih kayak sakit gitu ya, belum sembuh dari yang kemarin gitu, atau kayak masih ada trauma-trauma gitunya gitu ya. Jadi aku lihat untuk masalah cinta, kamu itu seperti kehilangan sentimen, kehilangan emosi gitu ya, masih kayak mau menjalin hubungan itu kayak aduh udah deh nanti aja gitu, fokusin aja dulu deh dengan diri sendiri. Nah, gitu ya kalau aku lihat di sini. Kemudian apa nih? Temperance. Temperance-nya tegak ya. Karena kamu saat ini lagi lajang ya. Aku lihat
kamu sekarang mulai belajar untuk menyeimbangkan tanggung jawab kamu aja yang lain ya, bukan soal cinta-cintaan, bukan soal bertanggung jawab terhadap pasangan atau kisah percintaan, enggak, tapi ke hal lain, misalkan ke karir, masa depan, keuangan, atau keluargamu ya, sebagai anak misalkan ya, kamu harus berbakti dengan orang tua dan segala macam. Pokoknya yang di sini kamu benar-benar sedang menyeimbangkan tanggung jawab lain yang harus dilakukan dalam hidupmu sekarang. Karena aku lihat sekarang itu pola pikirmu adalah ketika aku ada di situasi terbaik ya, maka aku akan mendapatkan pasangan yang terbaik pula. Jadi kayak ada apa sih, ketika kamu menjadi sosok yang terbaik, maka kamu akan menarik orang-orang yang selevel dengan kamu gitu. Ketika kamu hanya setia pada satu pasangan, maka kamu pun akan menarik pasangan yang setia pula gitu ya. Jadi kalau aku lihat seperti itu, pola pikir kamu yang seperti itu, nggak harus sama, tapi intinya seperti itu. Kalau misalkan aku bisa fokus dengan karir keuangan, aku pasti bisa menarik pasangan yang sama gitu. Fokus juga ke karir dan keuangan. Kalau aku fokus ke karir keuangan dan aku hanya setia pada pasangku nantinya yang satu aja itu, maka aku akan menarik pasangan yang ya nantinya ya sama gitu. Menarik yang setia juga gitu loh. Ya paham gak sih maksudku? Nah intinya seperti itu deh ya. Kamu akan, ketika kamu ada di situasi seimbang, kamu akan menarik pasangan yang seimbang pula gitu, yang setara ya, yang setara seperti itu. Makanya sekarang kamu, karena fokus kamu lagi bertanggung jawab pada hal lain untuk hidupmu, maka di sini menurutmu kamu juga akan bisa menarik orang-orang yang selevel dengan kamu, gitulah intinya lah ya. Nah, bahkan mungkin ya memang sudah ada juga yang mulai berdatangan nih ke kamu, yang tertarik juga nih sama kamu. Kalau aku lihat di sini ya ada beberapa orang-orang itu mulai tertarik ya, orang-orang yang tepat, orang-orang yang mungkin selevel, orang-orang selevelnya nggak harus dalam hal materi, bisa juga dalam hal effort, dalam hal kasih sayang, dalam hal perhatian ya, dalam hal royal dan loyalnya, seperti itu ya. Nggak harus dalam hal materi, bisa jadi dalam hal lain gitu ya. Tapi ada beberapa yang tertarik gitu sama kamu. Kalau aku lihat pasanganmu yang kemarin atau mantanmu ya, disebutnya apa nih? Ya mantan atau orang masa lalu lah ya. Kalau aku lihat kamu itu berdiri dengan seseorang yang kasar, orang yang bahagia, agresif, dan mendominasi ya. Terus juga orang yang gampang sekali mengingkari hubungan atau mengakhiri hubungan kalau dia udah ngerasa nggak nyaman. Ya, jadi kalau dia udah ngerasa nggak nyaman tuh bukannya memperbaiki hubungan, tapi justru malah ya udah selesai aja lah gitu. Kalau dia udah ngerasa bosen, ya kalau dia udah ngerasa nggak asik ya bersama dengan kamu, dia akan gampang ngilang, gampang mengakhiri hubungan, gampang cari yang lain. Kayak gitu aku lihat orangnya. Dan Knight of Sword reverse bisa jadi juga kamu ini orang yang mungkin gak gampang tertarik sama orang lain ya, orang yang gak gampang tertarik. Terus juga orang yang kalau udah disakitin gitu ya, udah dikecewain tuh kamu itu berani untuk memusuhi orang itu. Kamu pendendam orangnya, bahayalah kamu ini ya, aku lihat di sini. Terus itu juga mungkin orang-orang di luar sana mungkin harus bekerja keras banget ya untuk mendapatkan perhatian kamu ya. Bisa jadi juga memang karena kamunya sekarang lagi nggak tertarik gitu untuk menjalin suatu hubungan, makanya di sini kemungkinan orang-orang yang udah berdatangan tuh ya, orang-orang baru yang berdatangan untuk menjalin hubungan dengan kamu itu kayak masih ngerasa kesulitan gitu menarik perhatian kamu. Itu yang aku lihat, karena kamu mungkin saat ini lagi nggak tertarik untuk menjalin hubungan gitu.
Kalau aku lihat nampaknya ada seseorang di sini yang mau mengakui atau berkata jujur atau menceritakan yang sebenarnya sama kamu. Ya, jadi kalau aku lihat nih orang lama kayaknya mau mengatakan sesuatu dengan kamu, ingin mengungkapkan pesan yang jujur atau ada sesuatu yang selama ini masih dia tutup-tutupi atau tidak dia katakan sama kamu. Nah, ini pengen dia katakan. Aku lihat ya, terutama tentang dia ngerasa bosan ya ketika saat ini nggak sama kamu, ketika dia sudah tidak dekat, tidak bisa berkomunikasi lagi dengan kamu, dia ngerasa bosan, dia ngerasa hampa, dia ngerasa kosong ya, ada sesuatu yang hilang dari hidupnya, ada sesuatu ruang kosong di dalam dirinya ketika kamu nggak ada lagi di hidup dia. Nah, seperti itu. Dan dia ini orangnya kan selalu ingin mengejar sensasi ya, orang yang ingin selalu menjadi pusat perhatian, orang yang ingin selalu mencari perhatian. Nah, seperti itulah ya. Apakah memang dia ini entertainer atau dia ini apa? Apa tuh namanya? Orang yang berpengaruh atau gimana deh. Pokoknya di sini tuh dia itu orang yang memang ingin selalu mencari sensasi, ingin selalu diperhatikan. Ya, bisa juga mungkin dia narsistik ya, cuman kita nggak bisa menjudge dia narsistik karena yang bisa mendiagnosa narsistik itu hanya psikiater bukan psikolog ya, psikiater. Nah, jadi bisa juga dia mungkin memangnya itu ya, orang yang ingin menjadi pusat perhatian, narsistik bisa jadi gitu. Jadi walaupun saat ini kamu dengan dia berpisah ya, dia itu selalu menunjukkan sikap-sikap atau tindakan-tindakan untuk mencari perhatian, entah itu dengan kamu, entah itu dengan untuk orang lain ya. Pokoknya di sini dia itu orang yang ingin selalu cari perhatian, jadi pusat perhatian, seperti itu ya. Orang yang masih ingin mengejar validasi, orang yang selalu ingin mengejar pujian ya, pujian. Kalau aku lihat dia ini sebenarnya masih memperhatikan kamu. Kalau kamu itu sekarang masih single ya, tapi singlenya kamu ini justru malah menarik perhatiannya dia loh ya. Nih, dia ini sebenarnya masih memandang kamu dari kejauhan ya. Dia masih memandang kamu dari kejauhan. Entah di sini dia pun memang single juga. Kalau aku lihat sih dari kartunya kayaknya dia ini single ya, kayaknya dia ini single, tapi dia ini memandang ke arah sunrise ya, sunset ya, sunset atau sunrise. Nah, ngeliat ke arah sana, jadi masih memandang dari kejauhan bahwa singlenya kamu itu sekarang lebih menarik ya, lebih menarik. Terus itu dia lihat ya, mungkin kamu merasa sendirian, merasa kesepian gitu ya, tapi singlenya kamu itu ngebuat dia kayak lebih menarik gitu ya. Yaitu Kak tadi, mungkin karena dia paham, dia tahu bahwa kamu itu orang yang sangat setia gitu, jadi nggak gampang juga kan tertarik dengan orang lain, sehingga singlenya kamu itu dia lihat kayak lebih menarik gitu ya. Ada inner beauty, ada ada kekaguman. Yes, dia ngerasa kagum dengan singlenya kamu gitu. Singlenya kamu itu tidak digunakan untuk ya mempermainkan orang lain ya, justru malah singlenya kamu malah itu tadi berfokus hanya pada pencapaian ya, pada dirimu sendiri, bertanggung jawab pada hal lain untuk hidupmu sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, itu tadi ya, makanya di sini singlenya kamu sekarang dia lihat itu menarik gitu. Dia ngerasa kayak wow, kamu itu keren sekarang gitu loh ya. Oke, ada fantasi di sini. Dia sering berfantasi tentang kamu, bahkan hampir setiap hari dia ini memimpikan kamu, bermimpi tentang kamu. Ya, dia selalu berfantasi, membayangkan kamu, ya, ngehaluin kamu seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini ada suatu perspektif atau ada suatu pemikiran yang saat ini penuh di kepala dia tentang kamu
ya. Dia lihat kok kamu jauh lebih baik ya sekarang, kok kamu jauh lebih lebih bahagia ya sekarang gitu. Dan dia melihat sekarang tuh kamu kayak leluasa, bebas. Dulu saat kamu bersama dia kayak kayak kamu itu banyak bener ketakutannya, banyak bener kayak cemburuannya, banyak banget rasa kayak apa ya, cemas, terus itu suka menuduh, takut kehilangan. Pokoknya ada aja yang apa ya, membuat pikiran kamu itu penuh dengan dia, penuh dengan ketakutan gitu ya. Tapi sekarang ketika dia melihat kamu single sekarang, justru malah dia ngelihat kayak nggak ada yang bisa kamu pikirkan kecuali lebih baik dan bahagia. Itu yang dia lihat dari kamu, ya. Dia melihat kamu seperti itu. Sekarang dia berperspektif bahwa, loh kok kamu sekarang single tapi bahagia ya? Justru malah kualitas hidupmu lebih lebih baik gitu loh. Ya mungkin sekarang kamu lebih mempercantik diri, lebih apa? Lebih lebih apa? Em, lebih rutin, terstruktur, terjadwal itu apa sih sebutannya? Ya dalam hidupmu ya, lebih ya lebih baiklah pokoknya seperti itu ya. Dilihat seperti itu sekarang kamu. Ouch, no, 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 no. Oke, kalau aku lihat di sini ada dia merasa bahwa sepertinya sekarang sudah ditelantarkan oleh kamu atau diabaikan ya. Diabaikan oleh kamu atau tidak lagi diperjuangkan atau tidak lagi diharapkan, tidak lagi digadang-gadangkan, tidak lagi dibucinin gitulah ya. Dia ngerasa sepertinya dia sudah tidak lagi menjadi sosok yang apa ya, menjadi tujuanmu gitulah ya. Karena di sini dia tahu dia telah gagal memberikan kamu apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu butuhkan. Apa yang dulu kamu inginkan dari dia? Komitmen kah? Atau suatu barang kah? Atau pernikahan kah? Nah, itu dia nggak bisa ngasih gitu. Ya, jadi di sini dia merasa gagal karena tidak bisa memberi apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu butuhkan, sehingga dia ngerasa sekarang kamu itu kayak mengabaikan dia, membuang dia, mengacuhkan dia, nyuekin dia, dingin, bukan lagi menjadikan dia tujuan hidupmu, tujuan apa ya, seseorang yang kamu targetkan gitulah ya. Itu yang dia rasakan. Kemudian ada secret di sini. Ya, sebenarnya nih kan ada confession ya tadi, ada confession. Terus itu di sini ada secret, memang ternyata masih ada yang belum dia ceritakan semuanya kepada kamu. Masih ada yang sebenarnya pengen banget dia kasih tahu tapi belum dia ungkapkan ke kamu. Nah, ini yang mungkin ingin dia ungkapkan seperti itu ya. Terus itu sabotase. Aku lihat di sini terkadang dia juga terkadang dia merasa terkadang dia merusak hal-hal baik dalam hidupnya ya. Jadi kayak dia sadar gitu, dia tersadarkan, dia tahu sebenarnya banyak hal yang datang ke kehidupan dia itu hal-hal baik gitu, tapi entah kenapa dia itu selalu menolak atau selalu membuang hal-hal baik begitu saja. Nah, ketika sudah dibuang, ketika sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memiliki hal baik itu, baru di situ dia nyesal, baru di situ dia menyadari kalau oh itu sebenarnya baik loh untukku, tapi kok nggak aku perjuangkan kemarin kayak gitu loh. Jadi nggak cuman kamu ya, termasuk kamu hal baik yang ada di hidup dia
tapi tidak dia perjuangkan gitu ya. Dan ada hal lain juga, nggak cuma tentang kamu, misalkan tentang kesempatan bekerja, atau kesempatan untuk sukses atau gimana gitu ya, tapi salah satunya adalah kamu gitu ya. Kamu adalah hal terbaik yang pernah ada di dalam hidupnya tapi tidak dia perjuangkan, dan itu dia sesali gitu ya. Kemudian aku lihat di sini dia merasa bersalah, dia merasa sakit akibat kerusakan yang dia timbulkan sendiri ya. Dia juga merasa terluka, dia merasa kecewa pada dirinya, dia merasa sakit hatinya akibat kerusakan, akibat pengkhianatan, akibat ketidakbisaan dia untuk memperjuangkan kamu, akibat merusak hubungan kalian ya, akibat kerusakan yang dia timbulkan gitu. Yaitu termasuk ini ya, sabotase ini. Dia nggak bisa mempertahankan hal-hal baik dalam hidupnya, justru malah dia rusak, justru malah dia hianati, justru malah dia sakiti. Nah, itu juga akhirnya menghancurkan dirinya sendiri gitu. Dia menyesal gitu karena hal baik dalam hidupnya tidak bisa dia genggam, tidak bisa dia miliki gitu ya. Dia marah pada dirinya sendiri ya. Kok bisa sih aku ini udah dapet hal baik nggak aku pertahankan, nggak aku perjuangkan, seperti itu ya. Jadi dia pun merasa terluka, dia pun merasa sakit akibat kerusakan yang dia timbulkan sendiri itu. Kemudian ada conversation. Aku lihat di sini dia pengen ngobrol lagi nih sama kamu. Dia pengen melakukan komunikasi lagi atau percakapan dengan kamu. Dia ingin telepon kamu, dia ingin mendengar suara kamu. Dia kangen, say. Apakah dia ini sudah mulai menghubungi kamu? Karena ini kartunya kelima, say. Ya, bisa jadi dia sudah menghubungi kamu. Ya, dia pengen dengar suara kamu. Gitu. Ya, mungkin sebagiannya belum gitu ya, tapi ini memang ada keinginan dari dia untuk menghubungi kamu. Jadi kemungkinan dia akan datang lewat komunikasi dulu ya, lewat telepon, email, chat, DM or everything, apalah pokoknya lewat, belum yang secara fisik datang gitu. Karena mentok di sini aku lihat memang pengen dengar suara kamu dulu gitu, dia kangen dengan suara kamu. Oke, ada runner di sini. Jadi selama ini dia selalu lari dari kamu, dia selalu pergi, dia selalu ghosting, selalu ngilang dari peradaban, dari kehidupanmu ya. Setiap kali diajak komitmen nggak mau, ngilang seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini dia sudah tidak ingin lagi berlari kemana-mana. Kalau aku lihat di sini dia mungkin sudah siap menentukan pilihan, atau dia mungkin akan lebih berani untuk menghadapi kamu ya. Tapi ini di kartu ke-6 ini baru kemungkinan ya, kedepannya dia akan tidak lagi lari ya, atau mengejar yang lainnya lagi gitu ya. Dia tidak mau ngeghosting atau mengejar yang lain, atau lari dari kenyataan, lari dari masalah di antara kalian, lari dari kamu, itu nggak mau lagi gitu. Makanya di sini dia mau berani menghubungi kamu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu saja zodiaknya. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 28, 29, 20, 16, 1, 25, 9, 30, 12, 7, 3, 31, 23, 19, 6, 17, 26, 8, 10, 2, 14, 5, 11, 24, 13, 4, dan 15. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, bulan lahir kah,
Bulan perpisahan kah? Atau bulan pertemuan kalian nantinya kah? Ada Juli, Oktober, Desember, Januari, November, Mei, Maret, Juni, Februari, Agustus, April. Apa ini sionya? Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan ya. Ada sio kerbau, sio kelinci, sio monyet, sio ular, sio naga, sio tikus, sio babi, sio macan, sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. X, E, J, N, M, Q, G, S, K, D, L, O, C, A, Y, B, W, Z, I, V, dan P. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.